Shalom Jemaat TDC. Apa kabarnya hari ini? Boleh dong tos dulu ke kanan, ke kirinya, ke depan, ke belakang. Katakan kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Yes, saya yakin dan percaya setiap kita berada di tempat ini sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Dari kita bangun, kita persiapan untuk ke gereja, perjalanan ke gereja, sampai tiba di tempat ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena Dia saja penolong kita, hanya karena Dia saja penyelamat bagi hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama meninggikan namanya, kita sama-sama memuji Dia.
kita sama-sama meninggikan dan mengagungkan nama Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan Yesus yang layak ditinggikan dan layak diagungkan. Katakan amin. Mari kita sama-sama nyanyikan. Tak terbatas karyamu di dalam duniaku, tak terukur kasihmu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Yesus hanya Terbatas karyamu di dalam duniaku, Kau terukur kasih-Mu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena Sama-sama kita nyatakan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan dan kita nyatakan untuk meninggikan dan mengagungkan namanya. Tinggikan, Ku agungkan Kau Tuhan. Kau bertata Kuasa ku agungkan Kau Tuhan. sebab Dia yang bertata dan berkuasa Selamanya ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sekali kita nyatakan nama siapa? Yesus Tuhan. Sorak-soraknya buat Tuhan kita yang bertahta dan berkuasa atas hidup kita. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya oleh karena anugerah kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Setingginya langit, lebih dahsyat cinta-Mu Tuhan. Sedalamnya lautan, lebih dalam kasih-Mu. Tak berdasar dan tak berakhir. Terima kasih Yesus. In every breath that I take, in every move that I make, Jesus, I need you. I need
As high as the sky above, how great is your love. As deep as the ocean, Lord, your unfailing love. You are my everything, my everything. Jesus, I love you. Through valleys of shadows, you're always by my side. Jesus, your promises that keep me alive. You are my everything, my everything. Jesus, I love you. Nothing can separate us. Oh, nothing compares to your love. Jesus, I need you. I need you all of my life. As high as the sky above, how great is your love. As deep as the ocean, Lord, your unfailing love. You are my everything, my everything. Jesus, I love you. Through valleys of shadows, you're always by my side. Jesus, your promises that keep me alive. You are my everything, my everything. Jesus, I love you. Jesus, how I love you. Jesus, how I love you. Jesus, how I love you. Now and forever, you are my Father. Jesus, how I love you. Jesus, how I love you. Jesus, how I love you. Now and forever, you are my Father. How much I love you. As high as the sky above, how great is your love. As deep as the ocean, Lord, your unfailing love. You are my everything, my everything. Jesus, I love you. Through valleys of shadows, you're always by my side. Jesus, your promises that keep me alive. You are my everything, my everything. Oh, you are my everything, my everything. You are my everything, my everything. Jesus, I love you. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangannya dan kita bangkit berdiri. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Sebab bagi Dia yang layak menerima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur,
hormat kuasa kekuatan, hormat kuasa kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat kuasa kekuatan, hormat kuasa, hormat kuasa kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi siapa yang lain perlu dipastikan hormat dan kemuliaan? Kurang keras bagi siapa? Amin. Mari semuanya angkat tanganmu. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Amin. Sorak-sorai buat dia. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah untuk DDC Teens, ya, di tanggal 1 September akan mengadakan acara The Amazing The Race, ya. Ini acara perlombaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak teen, silakan nanti didaftarkan. Jadi nggak usah takut, ikutin dengan sukacita, ya, dalam perayaan perlombaan ini. Amin. Selanjutnya kita akan adakan persekutuan. Mari Bapak Ibu yang punya anak-anak youth, silakan ya ikut persekutuan ini biar kita terus dibukakan, kita dibangun bersama Kristus. Yaitu youth, untuk youth pada hari Minggu 25 Agustus, pada hari ini jam 11 nanti siang di lantai 2 di ruang Galatia. Ya, kemudian untuk umum, dan umum ini tentu semua ya. Jadi anak-anak, youth apapun juga boleh ikut, silakan. Itu pada hari Jumat pada tanggal 30 Agustus pukul 17 atau jam 7 malam di ruang Galatia juga. Berikutnya adalah bagi beberapa minggu yang lalu itu kita dibagikan pendata-data untuk mengisi data jemaat. Jika sudah diisi silakan nanti selesai ini bisa diserahkan kepada di customer ya. Terima kasih, saya rasa itu saja pengumumannya. Terima kasih. Wow, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara menikmati kemerdekaan? Sekali merdeka tetap merdeka? Wow, iya. Jadi anak-anak teens kita, mereka 17-annya tanggal 1 September. Ya, boleh dong? Boleh nggak? Boleh, jangan bilang udah lewat Pak, itu kan katamu. Mereka bikin tanggal 1 September, nggak ada lagi bau-bau Agustus ya. Nggak usah bau-bau Agustus saudara. Jadi dari jam 2 nanti mereka sampai jam 6 mungkin saudara. Ya
keren lah saya lihat. Wah, mereka sudah beberapa kali pertemuan. Karena dasarnya apapun yang kita lakukan, saudara harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan mau hidup kita ini masing-masing itu mesti on fire terus. Ya. Saudara mesti hidup tuh bergairah. Kalau saudara hidupnya tidak bergairah, tidak dari dalam gairahnya, saudara butuh terus support dari luar, saudara butuh terus dukungan dari luar, saudara sebentar akan melempem. Karena mesti semua dari dalam, saudara. Jadi kalau ditanya orang saudara, jawab itu mesti mantap. How are you? Nah, kan jawabnya nggak mantap. How are you? I'm fine. Amen. Iya, masih mantap. How are you? I'm fine. Lah kan enggak cocok yang nanyanya udah semangat saudara ya. Itu mesti semua dari dalam. Makanya jangan diusahakan dari luar. Semua yang kita usahakan dari luar apapun itu saudara sifatnya sementara. Semua harus dari dalam. Semua harus dari dia, oleh dia dan untuk dia. Dari dia, oleh dia dan untuk dia itu semuanya dari dalam. Karena kita undang dia dalam hati kita, dia yang bermanifestasi. Tapi kadang-kadang kita ketemu orang, kita tanya, gimana kabar kamu? Kamu gini gimana? Gak tahu. Kamu makan enak gak? Gak tahu. Kira-kira enak gak kalau kita ngobrol sama seseorang, jawabnya gak tahu, gak tahu. Enak gak? Enak gak? Suami tanya istri, Mah mau pergi gak? Gak tahu. Gimana suami? Bro Yaskel, jangan nunduk bro. Tunjukkan kumismu. Bro, kira-kira kalau ajak bucin ya, nama warungnya bucin jadi saya panggil bucin, Bubu Cinta saudara. Bucin dia, ya sayang kita pergi. Enggak tahu. Kira-kira gimana? Mau diajak enggak? Hah? Enggak kan, malas kan. Sebaliknya istrinya tanya, Pak masakan saya enak enggak? Siapa yang bilang tadi? Oh istrimu nggak pernah masak soalnya. Jarang lah ngaku lah. Nanti kita bongkar sama-sama ya. Sama saya juga masih jauh, tapi nggak apa-apa kita bongkar-bongkaran. Coba, masakan saya enak nggak? Nggak tahu. Kira-kira menyebalkan nggak? Coba. Iya, menyebalkan nggak? Menyebalkan. Tapi saudara tahu nggak? Kita pun kadangkala ditanya orang, jawabnya nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Sekali-kali nggak tahu boleh, tapi kalau setiap kali nggak tahu, itu perlu digampar. Ya, supaya dia sadar. Kenapa saudara? Karena di balik itu ada setan, yang namanya setan cuek, yang namanya setan dingin. Jadi jangan main-main. Orang kalau sudah masuk setan itu, sama Tuhan sendiri pun dia tidak akan bisa merasakan cintanya Tuhan. Ingat ya, ini setan. Setan yang bisa bikin panca indera rohani kita, mata rohani kita, telinga rohani kita, penciuman rohani kita, perasa rohani kita, semuanya bisa mati. Ya, jadi saudara jangan main-main. Saudara kalau dipanggil, saudara mesti jawab. Ketika saudara cuek terus saudara, teman saya dia cuek terus saudara, yang terjadi secara manifestasinya apa? Tuli, betul-betul tuli. Jangan main-main. Ya, saudara anggap remeh. Enggak. Hidup kita itu mesti bergairah terus. Karena hidup kita tuh untuk hari ini. Wah, kok ada hari ini ya? Wah, saya bisa ketemu dengan Bapak, Ibu hari ini bagi saya. Wow, keren, berbahagia sekali. Saudara jangan jalani hidupmu itu flat, datar, saudara. Jangan. Saudara pertanyakan dirimu kalau hidupmu cuma datar aja, saudara pertanyakan. Gak ada gairah, no life. Ini yang dinamakan mati segan, hidup juga segan. Tahu? Hidup segan, mati juga segan, saudara. Malaikatnya yang bingung. Kalau mati semangat kan, udah panggil. Suruh dia pulang. Ya, daripada dia meleset gitu. Tapi ini matinya segan, kan susah. Tuhan bilang, panggil dia. Tuhan, dia segan gimana? Kami baru aja ngobrol dengan satu pasangan yang usia pernikahannya hampir 50 tahun.
Dan kami berkata begini, keluargamu gak bahagia. Enggak, kami bahagia. Bohong. Kamu belum bisa menikmati kebahagiaan punya suami yang seperti ini. Saya bilang sama suami, juga sama. Kamu juga belum menikmati istri yang seperti ini. Kita ngobrol aja. Saya bilang nanti ya, kalau sudah mati di rumah duka, saya bilang sama suaminya, jangan nangis ya. Jangan teriak-teriak, mama, aduh mama. Kenapa kau tinggalkan aku? Jangan. Ingat bro, catat bro Yohanes. Kalau dia nangis, kita pulang. Ya, siap, bagus. Demikian juga sebaliknya saya bilang sama suaminya. Tadi sama istrinya kan. Pokoknya dua-duanya saya ngomong. Pokoknya kalau suamimu mati, jangan nangis ya. Sampai nangis darah di rumah duka, jangan. Percuma. Orang udah mati, lo mau tangisin, lo mau apain juga. Moyung, tidak ada gunanya lagi. Jelas ya? Yang mau mati juga jangan pusing. Kalau gua mati, kuburannya di kampungnya. Teduh sana. Di kampungnya teduh, di nerakanya gak teduh. Nyusahin anak. Mahal bawa peti mati pulang kampung. Jelas ya? Tapi itu kita tuh udah konsepnya seperti itu, gak usah. Kalau udah mati, udah gak usah pesan apa-apa. Nanti kuburin saya gak usah jauh-jauh lah, di San Diego Hill, Karawang. Jauh Pak Bu. Macet di sana, gak bisa lewat flyover MBZ-nya. Jelas? Tiap tahun lo mesti kunjungi ya, tiap tahun kunjungi. Yang hidup dikunjungi. Udah mati dikunjungi, dikasih bunga. Kasihan kan bapak lo makan bunga. Nggak melek kan. Kasih bunga yang banyak, nangis, tanya lagi, Pak udah makan belum? Ini namanya, orang mati itu nggak ada urusan lagi sama orang hidup. Makanya selagi orang tua kita masih hidup saat ini, nikmati, hormati, hargai. Ingat ya, itu penting. Kalau enggak, kita akan menyesal. Dia bilang jangan nangis nanti ya. Mulai hari ini sambut. Ngomong, saya kesel loh sama kamu. Ngomong, saya benci loh sama kamu. Ngomong aja saya bilang. Kenapa? Karena kamu ingat masa lalumu. Kamu ingat apa yang suamimu lakukan dalam hidupmu dan itu tersimpan. Engkau ingat apa yang istrimu lakukan dalam hidupmu dan kau simpan. Kau save itu. Dan itu membuat kita tidak bisa mengalami Tuhan. Ingat ya. Karena Tuhan itu mau setiap kita alami dia. Tuhan itu real, dia nyata. Kalau saudara berkata, saya gak merasakan Tuhan. Ngomong, saya gak merasakan Tuhan. Gak apa-apa. Yang penting hatimu terbuka, saudara. Hatimu terbuka. Hari ini saya akan kasih judul khotbah saya, telanjang. Oke, silakan bro. Saya mau tanya dulu kepada saudara. Masing-masing ya. Kalau pria yang saya tanya berarti, bagaimana reaksimu ketika melihat ada perempuan yang telanjang di depanmu? Atau sebaliknya juga yang perempuan kau melihat laki-laki yang telanjang di hadapanmu. Bukan suami, bukan istrimu, ya, tapi orang lain, misalnya gitu. Oke, kita mulai dari yang tertua dulu. Siapa yang tertua? Angkat tangan. Om Sugimin. Om, pegang mic Om. Om Sugimin, kalau Om lihat wanita telanjang, apa reaksimu? Ya kita panggil orang untuk nangkapnya, supaya dia bisa mungkin gila atau apa, kita nggak tahu ya. Oh, oke. Pertanyaan saya dipersempit. Kalau orang gila telanjang nggak masalah. Ya. Yang nggak gila Om. Nih Om, tunggu dulu Om. Ya, ini cewek cantik Om. Muda, daun muda Om. Om telanjang di depanmu, apa reaksi Om? Ayo. Ya, kita mesti panggil apa sih? Panggil Pak RT. Saya nggak mau Om dipanggil. Jauh kita beda RT. Mungkin itu setan atau apa ya? Mungkin itu setan ya. Oke. Ini jawaban orang bijak.
Oke Om, terima kasih ya. Siapa lagi yang lebih di bawah tuanya? Tante Wisha. Oh ya. Ya, kita tuh santai kan, kita keluarga. Tante, Halo? kalau tante lihat ada laki-laki telanjang di depanmu, apa reaksimu? Iya. Gimana? Kalau anakku, Bukan. orang lain. Orang Ya lain. enggak sih. Apa? Enggak. Gimana? Enggak. Kalau anakku ya itu, tapi kalau orang lain ya, kan saya sudah punya suami. Sudah punya suami kan saya mencintai suamiku. Orang lain enggak, sudah tua gini kan enggak usah, yang penting sehat. Soalnya iya, yang penting sehat. Cukup tante. Iya. Nanti Om tante ganti saya khotbah dong. Oke, pertanyaan saya lebih tunggu bro. Oke, pertanyaan saya gini. Gimana reaksi tante, bukan anak, bukan suami. Ada laki-laki yang telanjang di depanmu, reaksimu apa? Ya jijik loh. Oke. Keren, silakan ambil bro. Oh, tepuk tangan dong saudara. Suci toh, apa adanya. Oke, kita mau usianya lebih turun lagi ke bawah. Siapa? Ibu Lucy di depan nih. Merah menyala. Ibu Lucy, kalau Ibu Luciana ya, Bu Luciana. Oke, ini ada Lucy juga sukanya. Ibu Luciana, kalau engkau lihat ada cowok yang bukan suamimu ya bukan anakmu, telanjang di depanmu, apa reaksimu? Nggak ada ini apa? Nggak ada kontak badan kita loh. Enggak, ibu lihat atau gini deh, tiba-tiba pria itu telanjang di hadapan ibu, tiba-tiba aja. Gimana reaksi ibu? Reaksi kita gimana? No problem aja saya Mas. Apa? No problem aja. Bukan gebukin sama Enggak, no ban? problem aja. No problem. Iya. Oke, ini Mrs. No Problem. Oke, nggak apa-apa Bu Jack. Saya nggak butuh jawaban benar atau salahnya, tapi reaksi kita masing-masing. Oke, udah dua cewek, udah dua cowok, baru satu cowok ya. Sekarang kita masuk ke Pak Samuel. Oke, dia udah tenang-tenang nih. Kita lihat aja. Jangan lihat istri ya Pak. Oke, jawab apa adanya ya Pak. Oke. Kalau Bapak lihat ada gadis cantik di depan Bapak, tiba-tiba dia telanjang, apa reaksimu? Reaksi pertama kaget ya, kaget terus terangsang, tapi jujur Iya. kaget dan terangsang. Terus yang ketiga saya tanya kenapa kamu buka baju telanjang gitu. Oke, kaget, terangsang, sama tanya. Saya, Kenapa kamu buka baju? Oke, ya. Ini agak apa? Agak analogis gitu. Tanya dulu, kenapa kamu telanjang? Oke, kita mau tanya anak yang lebih muda. Marcel, ini Marcel nih. Ini. Nah, oke, anak muda, oke. Jangan sarut dengan rambutnya bro. Ya, nah, kalau adiknya Marcia, itu Marcia. Ini Marcel, enggak bro, keren ya. Marcel, gimana kalau kamu lihat cewek tiba-tiba telanjang di depan kamu, reaksi kamu apa? Malu, tutup mata, kabur. Malu, tutup mata, kabur, jatuh loh. Kan tutup mata. Oke. Iya, oke ya. Terima kasih. Stefani Irli, itu yang paling pojok sana. Oke, nah ini kita masuk ke yang dewasa muda. Oke, gimana Stefani? Kamu lihat cowok telanjang gitu, reaksi kamu apa? Kaget. Kaget terus? Iya. Apalagi? Kalau ganteng dilihat dulu. Wah. Ya itu apa adanya. Ya kan gak apa-apa ganteng. Ganteng kan? Wah, begitu tinggi gede kan perbaikan keturunan. Oke, terima kasih ya. Gabriela. Ya, Gabriel ya. Tenang Bril. Jangan terpengaruh dengan jawaban yang lain, oke? Gimana kamu kalau ada cowok yang tiba-tiba telanjang? Kabur. Kabur. Kenapa kabur? Ya mau ngapain lagi gitu. Wow. Oke, terima kasih buat jawaban semua saudara. Tidak ada yang kasih jawaban begini. Porno Pak. Jorok Pak. Kenapa? Karena kita ini secara tidak sadar kita sudah punya konsep rohani di pikiran kita. Kalau jawaban itu apalagi di gereja mesti yang normalnya. Betul? Padahal kan waktu kita lihat orang telanjang, wah porno ini.
pornografi, porno aksi, betul kan? Porno dong. Jelas gak? Gak apa-apa. Makanya saya kasih tema hari ini telanjang. Nanti yang klik YouTube ini akan penasaran. Ini pendeta udah gila. Temanya telanjang. Tapi kita lihat di Alkitab ya. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama yuk. Kejadian pasal 2 ayat 24, 25 maksud saya. Cukup 2 ayat aja. Oke, sama-sama kita baca. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jelas ya. Untuk kita sebagai suami istri, saudara, kan tidak malu. Tapi di luar suami istri, kecuali anak sama orang tua, anak yang masih kecil gitu ya. Tapi kalau anak udah masuk remaja, pasti malu kan. Gitu kan. Tapi suami istri itu harusnya tidak merasa malu. Tapi berapa banyak kita sudah suami istri pun masih malu. Berarti kan tidak sesuai dengan kodrat awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Mereka diciptakan telanjang. Beberapa minggu yang lalu saya pernah tanyakan, kenapa Tuhan ciptakan Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden posisinya telanjang? Kenapa? Karena apa? Telanjang itu kan terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi kan. Dan dikatakan mereka tidak merasa malu. Jadi saudara, kalau ada suami istri mau ngomong apapun masih malu, saudara sedang tertipu setan. Harusnya nggak malu, bebas. Suami istri itu tidak ada, oh saya mau tunggu istri saya mood dulu. Oh saya mau tunggu istri saya tenang dulu, saya baru ngomong, saya baru mengaku. Oh saya mau tunggu suami saya moodnya baik dulu. Saya mau tunggu suami saya sukacita dulu. Ketika saya ketemu dengan seseorang, waktu papanya meninggal, mereka masih usia yang sangat kecil dan mereka harus dikirim oleh orang tuanya datang ke Jakarta untuk apa? Untuk dititipkan ke om yang satu, ke om yang kedua, om yang ketiga. Dan om yang ini yang mensekolahkan mereka. Lalu seseorang berkata begini, omnya itu sangat galak, sangat otoriter gitu. Mereka karena disekolahkan sama omnya, waktu mau minta uang sekolah saja. Zaman kita kan uang sekolah baru berapa? 2.500 ya. Satu bulan gitu karena ya kamu masih gope ya. Kita jauh angkatannya. Beda angkatan. Ya. Dia mesti nunggu omnya dulu lagi moodnya baik. Dia masih lihat omnya dulu lagi sukacita. Dia baru turun dari tangga. Om minta uang sekolah. Nah itu kan gak sehat teman ya. Ya. Suami istri kalau tunggu begitu itu gak bener. Karena suami istri itu tidak perlu menyesuaikan lagi. Dia sudah klek satu. Bebas. Terbuka. Jelas ya. Tapi tentu nanti saya akan kasih tahu. Terbukanya sebatas mana. Ada orang ikut sebuah camp. Pria-pria ini. Wah menggebu-gebu saudara. On fire 3 hari 2 malam. Tuhan bongkar semua luar biasa. Wah dia sangat diberkati. Pulang dia ngaku sama istrinya. Mah. Papa mau ngaku nih. Istrinya nyambut dong, mau baru pulang dari camp, keren gitu kan. Tahu-tahu dia ngaku, saudara. Ma, papa punya 2 will. Wih, kita juga punya 2 will di tempat ini. Ada William Yosua, ada William Korintus. Ini will, wanita itu. Wah, syok gak suami istrinya? Syok dong, kaget saudara, cerai. Karena apa? Ya itu perasaannya. Terbukanya blok. Ya istrinya gak siap dong. Ya kan diomongin dulu misalnya sama pemimpin, diomongin dulu misalnya pelan-pelan itu kan bisa. Tapi itu yang terjadi kan. Jadi bukan pulih, cerai. Kenapa? Kaget. Oh ternyata selama ini kamu bohong ya. Pembohong besar. Pembohong besar itu siapa? Lucifer. Yohanes 8 ayat 44 itu bapak pendusta. Dia adalah bapak pendusta. Kamu setannya luar ya. Di rumah kamu kayak malaikat.
Di luar kamu kayak setan. Cerai terjadi. Kenapa? Ya nggak pakai sang hikmat untuk mengerjakannya. Kalau sang hikmat kan berbeda gitu. Itu pakai hikmat manusianya. Pulih baru sesaat, ya belum hidupi sang kasih dalam hidupnya langsung jeger begitu. Ya nggak bisa. Hancur keluarganya. Bisa nangkap ya? Ya. Tapi Tuhan mau. Tuhan desain Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden telanjang. Perhatikan. Tapi kan gak malu ya. Saya akan baca terjemahan The Message-nya dari ayat 23. Ini bagus. Ayat 23 ya, mulai dari ayat 23. Oke. Pria itu berkata, akhirnya, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, beri nama wanita karena dia terbuat dari pria. Jadi, hai istri-istri, hai para perempuan, engkau wanita. Karena terbuat dari pria. Ingat ya. Jadi jangan dibolak-balik. Kalau yang bukan terbuat dari pria, itu bukan wanita, itu waria. Bisa membedakannya, wanita sama waria? Susah Pak. Karena ada kontes kecantikan waria. Kita pikir itu perempuan asli. Betul? Dan lebih cantik saudara dari perempuan asli, dari wanita asli saudara. Kami zamannya penggaraman, kami ke Thailand saudara. Sengaja kami pergi ke wilayah namanya Pattaya. Tahu Pattaya? Pura-pura gak tahu aja. Di sana itu ya betul-betul terbuka semua, polos banget saudara. Ya, karena kami bawa garam, gak apa-apa kan, mau dikuduskan semua. Kami mau bantu Tuhan supaya dikuduskan. Wah, kami datang ke tempat show-nya waria. Itu ada tempat show-nya. Tapi lagi gak show, kami datang, garamin semua gitu. Saudara ketemu mereka, saudara gak nyangka itu waria. Waria kan wanita pria. Pria yang jadi wanita. Gitu kan. Bukan asli kan, tapi cantik-cantik kan, ketipu kan. Daging dari dagingku beri nama wanita karena dia terbuat dari pria. Sadar wanita kau terbuat dari pria? Sadar? Pria aja terbuatnya dari debu dan tanah. Engkau dari tulang rusuk pria. Berarti harusnya lebih lemah apa lebih kuat? Hah? Wanita harusnya lebih lemah apa lebih kuat dari pria? Lebih lemah dong. Udah salah keras lagi. Gak apa-apa Pak Emmanuel, kita semuanya salah kok. Yang penting jawab dulu kan. Harusnya wanita itu lemah. Tapi coba wanita dibilang kau wanita lemah, marah. Betul kan? Enak aja emangnya pria doang. Wah ditunjukin binaragawati, ditunjukin otot-ototnya gitu saudara. Itu melangkai kodrat. Tapi kan dapat duit. Ya sudah, susah urusannya kalau udah urusan duit. Semua kita tabrak kok. Ada orang berkata, Pak boleh nggak saya jual ginjal saya karena saya butuh uang. Saya cuma bilang begini, Tuhan kalau ciptakan buat kita 2 ginjal, karena kita butuh 2 ginjal. Jelas? Tapi Pak teman saya bisa hidup 1 ginjal, silakan. Silakan. Kan gampang kan. Kalau 2 ginjal aja kita nggak bener aja, KO kok mau 1 ginjal. Kerja keras kan? Gampang kan? Jadi nggak usah tanya secara teologisnya gimana, dogmatisnya gimana. Udah, Tuhan kasih 2, ya 2. Tapi kan kebutuhan ekonomi mengalahkan kodrat Tuhan dalam hidup kita. Oke, saya lanjut lagi. Ini kita baca sama-sama ya. 2, 3. Oleh karena itu seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan memeluk istrinya. Saya tanya lagi nih. Enggak usah pakai mic karena Bro Gama. Kapan terakhir memeluk si Seni?
Minggu lalu. Dianalisis dulu. Hari ini hari Minggu. Tanggal 25, kemarin tanggal 24, 23, 22, dianalisis dulu. Minggu lalu. Benar nggak minggu lalu? Saya konfirmasi. Hidup tuh terbuka apa adanya. Saya nggak tanya yang suaminya nggak hadir atau istrinya nggak hadir. Dia bisa bohong. Bener nggak sih ini minggu lalu? Nah dia lupa juga. Gak apa-apa sis ya, oke? Gak apa-apa. Jangan tertuduh, jangan tertuduh. Habakuk. Amin dulu dong. Iya. Kapan terakhir peluk sis Inyo? Tahun lalu. Lama amat. Kenapa? Oke. Itu alasan karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, ini serius ini. Pertanyaan saya, kapan terakhir peluk sis Inyo? Saya nggak tanya kamu sibuk. Kapan terakhir kamu peluk dia? Kemarin. Oke, kita konfirmasi lagi. Sis Inyo betul kemarin dia peluk? Kemarin malam. Oke, urusan pribadi ya. Oke. Pak Malau, angkat tangan Pak. Siap, dia langsung siap. Siap Pak. Pak Malau, kapan terakhir peluk Ibu Hanum? Kemarin. Pagi, siang, malam? Pagi, jamnya? Bapak dokter ya? Enggak, saya ketua RT. Anaknya berapa disuruh isi? Saya disuruh ngisi itu saudara. Tetangga ini ribut terakhir hari apa? Waduh, Bro Ishak udah stres. Masa gua tanya tetangga ribut terakhir hari apa? Itu loh pertanyaannya. Betul gak sih Sanum? Hah? Betul. Jangan takut Bu. Oh dia sering meluk. Wah, oke sering meluk. Tony istri kamu mana Ton? Oh di atas. Saya nggak nanya deh isinya di atas. Saya tanya Theophilus. Wah siap langsung dia. Theophilus, kapan terakhir kamu peluk Siska? Tadi malam. Betul Siska? Hah? Berapa kali? Kemarin malam. Oke, asik. Dicatat loh Theo. Yang belum dipeluk udah lama dipeluk jangan marah. Jangan. Tapi sudah tahu nggak? Pelukan menghancurkan kesedihan. Istrimu segalak apapun, dipeluk langsung ciut. Itu pelukan. The power of peluk. Anakmu segalak apapun, peluk. Lucy kok udah ketawa kayaknya dia mau ditanya juga nih. Sadraknya mana? Sadraknya mana? Hah? Nikinya mana? Masih jaga parkir. Udah jangan nyalin cicong lo nanti dipecat lo jadi adik ipar lo. Lucy udah gak apa-apa gak ada sadraknya. Kapan terakhir dia peluk kamu? Waduh. Habis seorang istri berkata, udah gak enak Pak pelukannya Pak. Kenapa? Bukan tangannya duluan, perutnya duluan. Udah gak enak gitu Pak. Enggak, saudara, pelukan tuh punya kuasa. Saudara jadi orang tua. Anakmu sahabat, saudara peluk. Ini serius, pelukan itu impartasi kasih. Kayaknya hebat kan saya kata ini. Wow, ninggalin ayah dan ibunya dan memeluk istrinya. Tapi berapa banyak pria-pria sekarang sudah tidak peluk istrinya lagi. Peluk istri orang lain. Yuk, berapa banyak? Jangan sampai nanti dalam penguburan atau di rumah duka.
penguburan kadang-kadang terjadi. Tiba-tiba ada 2 wanita muda yang juga ikut nangis. Papa, kenapa Papa tinggalin gak kasih tahu? Ya gak kasih tahu lah. Mana ada orang mati kasih tahu. Besok gue mati ya. Kecuali khusus Tuhan ngomong sama dia. Besok saya panggil kamu misalnya gitu. Bisa kan? Wanita kedua juga bilang, wah bawa 1 anak, bawa 2 anak. Saudara. Nah, kalau itu juga terjadi bro, kita pulang. Ya, jangan lanjutin khotbahnya. Bingung mau khotbah apa? Ya kan nanti suaminya bangkit. Dia klarifikasi, tunggu dulu. Kan gak bisa, itu terjadi loh. Saya bukan jadikan ini hanya ilustrasi, terjadi. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Pria yang kita banggakan, anak berkata, papaku pahlawan, papaku hebat. Istrinya kesaksian di rumah duka. Wah, gak ada suami yang di dunia yang seperti ini luar biasanya. Tapi kalau suamimu tetap tertutup, akan terjadi seperti itu di rumah, di penguburan. Goncang gak tadi? Kenapa? Hidup kita akan tertutup, kita akan lihat. Tuhan desain manusia itu terbuka. Apa adanya. Tapi kita enggak. Saya juga belum kok. Tapi sama-sama ya kita menyambut Tuhan. Kita menyambut Tuhan. Berapa banyak anak yang mau terbuka sama orang tuanya? Coba. Anak lebih terbuka sama temennya daripada sama orang tuanya. Karena dia takut sama orang tuanya. Kalau terbuka digebukin, didisiplinin, dipukulin, dihajarin. Saya cerita berapa bulan yang lalu kan. Yang di CCTV ketemu 2 anak naik sepeda yang tendang tong sampah biru. Tahu? Salah satu anaknya sampai detik ini tidak bisa naik sepeda. Bapaknya kempesin bannya. Banyak orang tua ambil keputusan cara begitu. Anak kita main game. Kita ambil handphone, kita banting. Kita lupa, kita juga yang beli. Sudah beli kita baru ingat, belum lunas lagi. Coba. Karena apa? Itu bukan didikan, itu emosional. Dan anakmu gak jadi apa-apa. Anakmu perlu pelukan. Kenapa anakmu bertingkah seperti itu? Kenapa dia cari perhatian selalu di luar? Karena di rumah dia tidak dapat perhatian kasihmu. Itu persoalannya. Maka banyak anak, udah anak kids, suruh guru-gurunya, tolong didik ya. Bukan. Yang didik tuh papa mama. Itu pun bukan didik dari pengalamanmu, dari inimu, dari buku, dari seminar, bukan itu. Dari hatimu yang Tuhan taruh apa. Masing-masing caranya bisa berbeda. Anak pertama berbeda, anak kedua berbeda, anak ketiga berbeda. Laki-laki sama perempuan berbeda. Kami punya 3 anak. Tuhan ajarkan saya langsung, cara didik ini gimana? Cara nyentuhnya gimana? Beda. Gak bisa anak perempuan kita perlakukan seperti anak laki-laki yang kasar. Gak bisa, dia perempuan kok, dia wanita. Tidak bisa anak wanita kita, anak laki-laki kita juga perlakukan seperti anak wanita. Gak bisa, beda. Masing-masing berbeda. Makanya saudara gak bisa belajar dari saya tentang mendidik anak. Gak bisa, karena saya juga gak tahu. Kok bisa seperti ini. Tapi kita masing-masing akan diajarkan Tuhan. Terbuka, telanjang. Kita akan masuk dalam Kejadian 3. Ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kejadian 3 ayat 6 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Ketika perempuan itu melihat bahwa pohon itu tampak seperti buah yang enak. Saya baca the message-nya lagi tuh. Ya, TB-nya ya. Oke ya. Kita baca TB-nya ya sama-sama. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Saudara perhatikan, ternyata waktu Hawa ambil buah pengetahuan baik dan jahat itu, saudara, Adamnya di mana?
Di sebelahnya. Bukan lagi kerja ngurus Taman Eden. Bukan. Bukan lagi cari makanan buat Hawa. Bukan. Ada di sebelahnya. Tapi sayang dia tidak berfungsi. Itu persoalannya. Berapa banyak suami-suami hadir di rumah. Papa-papa ada di rumah. Tapi tidak berfungsi. Loyo. Lemes. Tidak pernah ambil keputusan. Semuanya yang ambil keputusan mama, istri, mama, istri. Nanti Gan, tunggu Menteri Keuangan ACC. Baru check out. Nanti Gan, tunggu polisi di rumah kasih tanda, baru check out. Itu banyak terjadi kan kehidupan. Sama orang Kristen juga sama. Kenapa? Kita cari aman. Adam cari aman. Ya sudahlah, dia mau buah itu. Ya enggak apa-apalah. Sekali-kali enggak apa-apalah. Enggak. Kalau engkau tahu istrimu terjebak. Dengan check out terus, kau perlu tegur Pak. Ada pekerjaan baru kan dari seorang istri sekarang. Kerjaannya apa? Tukang check out. Check out, check out. Maka setiap hari ada 10 sampai 15 kurir yang datang. Kalau itu dia beli bukan kebutuhannya, tegur. Jangan kau pikir uangnya datang gampang, keluarnya juga gampang. Semua milik Tuhan. Ya, kenapa orang terjebak dengan pinjaman online? Kenapa? Ingin membeli yang menjadi keinginannya tapi belum tercapai. Cari uang gampang, pinjaman online. Akhirnya menjerat lehernya sendiri. Itu kehidupan kita, gak bisa. Atau kita terprovokasi dengan medsos. Di IG teman kita, wah dia sudah ke Paris loh. Belakang backgroundnya Menara Eiffel. Wah dia sudah ke Kanada loh. Belakangnya air terjun Niagara. Wah dia sudah ke Vietnam loh. Apa Vietnam yang baru? Yang dingin? Sapa loh. Saya buru-buru disapa. Sapo tahu aja gak pernah dipesan. Sapa loh. Oh dia udah jalan-jalan ke Singapura. Itu yang mengiritasi hati kita. Karena apa? Karena engkau tidak puas dengan dirimu sendiri. Itu kekristenan. Kekristenan kalau dia gak puas dengan Yesus yang ada dalam dirinya. Dia lihat orang lain terus. Dia gak pernah ketemu cinta. Kita harus bahagia dengan diri sendiri dulu. Karena bahagia itu adalah Yesus. Kau puas dengan Yesus terus. Kau tidak butuh apapun lagi di dunia. Termasuk istri-istri. Kau tidak butuh suami. Syok kan dengar ini kan? Suami kau gak butuh istri. Anak-anak kau tidak butuh papa mama. Papa mama kau tidak butuh anak-anak. Oma, opa, opung kau tidak butuh cucu yang menghiburmu. Karena kau sudah bahagia karena Yesus. Dikasih suami puji Tuhan karena karunia Tuhan. Dikasih istri puji Tuhan karena karunia, karena pemberian Tuhan. Dikasih anak puji Tuhan karena pemberian Tuhan. Puji Tuhan. Enggak dikasih pun puji Tuhan. Dia yang memberi, dia punya otoritas apapun. Kenapa kita pusing? Adam tidak berfungsi karena takut sama istri. Maka ada sinetronnya kan? Suami-suami takut istri. Itu tuh bukan sinetron, itu real life. Saya dulu sama takut sama dia. Karena badan saya lebih gede. Saya lebih tua. Tapi enggak jaminan. Kalau dia udah bilang, kalau saya ambil keputusan A, di rumah dia bilang, enggak B lebih baik. Saya ngikut supaya lebih aman. Kalau enggak dulu, enggak dapat jatah. Karena di luar cinta. Tuh, suami-suami. Di luar hebat.
Di luar presiden direktur. Di luar. Di luar penasehat presiden. Di luar. Di dalam rumah siapa yang berkuasa? Ngomong yuk. Yang lemah itulah yang berkuasa. Dibalikin setan. Yuk kita bertobat sama-sama, suami juga bertobat, jangan diem. Kalau istrimu salah, istri juga bertobat, jangan atur suamimu. Nasehatin dia, silakan. Dia kepala kok. Kepala enggak benar, dinasehatin. Tapi jangan diberontakin. Beda. Beda. Seorang anak tunjukin papanya begini. Lu. Saudara tahu? Tangannya, telunjuknya sakit. Susah digerakin. Langsung manifestasinya. Saya bilang ini, bertobat. Papamu tidak butuh dihormati, dihargai. Tapi kodrat anak itu respect sama papanya. Tanpa seorang papa kasih tahu, aku papamu. Bro Emmanuel kasih nggak kasih tahu nggak sama Andri? Aku papamu, perlu kasih tahu nggak? Tidak perlu. Andri nggak perlu. Bukan salah kan? Nggak kan? Tapi kan kamu otomatis respect. Itu naluri. Makanya kalau ada anak yang benci sama papa atau mama, waduh itu melesetnya kemana-mana. Yakinlah, sehebat apapun pelayananmu, sehebat apapun karirmu di luar, kau mati gak ketemu Yesus. Gak ketemu Yesus, percaya kata saya. Kenapa? Karena papa mama itu wakilnya Tuhan kok. Oke, kita balik ke sini. Lanjut, ayat keberapa sekarang? Ayat ke-7. Sama-sama kita baca. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Terbukalah mata mereka. Artinya apa? Bukan mata ininya enggak, mata jasma, mata rohnya, mata imajinasinya yang terbuka. Oh, kita telanjang. Malu dong. Lihat, suami istri loh deh. Malu, baru orang berdua. Sama Tuhan yang adalah roh. Ngapain harus malu? Itulah manusia. Lalu apa? Mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tutup. Ketika kita hidup di luar cinta, di luar kasih, kita tutup dosa kita sedemikian rupa, rapatnya. Ada suami berkata kepada saya gini, Pak, sampai mati saya nggak akan cerita dosa ini kepada istri saya. Saya bilang silakan. Tapi kamu mau tahu nggak? Kamu matinya ketemu setan. Gak main-main ini. Kita berpikir nggak apa-apa. Kalau nggak bisa meledak, oh ada banyak hal kok. Saudara bisa ngomong dulu kepada kami, kita ngomong dulu ya. Nanti pasangannya juga bisa dipersiapkan dulu. Kamu harus nerima dong. Daripada dia hidup dalam dosa mati masuk neraka, terima. Satu kali kami menangani kasus perselingkuhan, suami yang selingkuh. Kalau ketemu istrinya, gimana bu kabar? Oh baik pak, puji Tuhan. Suami gimana? Oh baik pak, terbaik sedunia. Duniamu. Gak apa-apa dong, istri ngomong suaminya terbaik sedunia, gak ada lagi yang lain. Iya harus begitu kan. Suaminya udah ngomong sama kami dulu. Tentang willnya sampai punya anak gitu saudara. Ya udah kan kita ngobrol sama istrinya. Saya bilang bu, ibu siap gak kalau nanti bapak ngomong apa adanya? Oh siap pak, gue yakin gak ada masalah apapun, gak ada, aman. Yakin? Ya oke. Udah kami pertemukan dong, berempat. Udah pak, langsung ngomong pak, to the point. Jadi jangan muter-muter. Kita senangnya muter, gak usah. Ya, dari Blok C mau ke Indomaret langsung lurus. Jangan Blok C diputerin semua, langsung ke Beverly Hills, masuk Westwood, muter. Jangan. Kita banyaknya begitu supaya apa? Nggak kelihatan dosanya. Justru makin kabur nantinya. Dia ketemu, suaminya langsung ngomong, maafin papa, karena papa punya will. Wah, itu istri yang bilang tenang, langsung ngamuk. Wow, waduh. Ini bukan film, bukan sinetron, ini real. Saya bilang tenang bu,
Katanya kemarin gak ada apa-apanya. Tapi Pak saya gak nyangka. Itu persoalannya. Tapi kan lebih baik gini Bu. Dipersiapkan gini kan. Kalau dia ngaku di rumah, wah bisa digolok loh. Lihat. Jangan, ngapain sembunyikan dosa. Tuhan aja gak inget kok. Mazmur 103 nanti baca di rumah. Sejauh timur dari barat. Kenapa diistilahkan oleh penulis Mazmur timur dan barat? Timur dan barat itu gak ketemu. Ketemunya di pusat. Jelas gak? Pusatnya Yesus hidup kita. Ya, dalam sampai tubir laut dibuang dosa. Tuhan gak ingat. Tapi setan selalu ngingetin kita. Tuh kamu begini, tuh kamu begini. Kalau kamu ngaku hancur keluarga kamu. Kalau kamu ngaku gini. Dia bisikin. Ayat 8. Sama-sama baca yuk. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Coba lihat, perhatikan. Betapa luar biasanya cinta kasih Tuhan kepada manusia. Cinta kasih Tuhan kepada kita itu kan betapa luar biasanya. Tapi kita nggak bisa lihat. Kami ngobrol dengan seorang anak muda tentang betapa hebatnya Tuhan mengerjakan segala hal dalam hidupnya. Tapi dia nggak bisa lihat. Dia sakit dan asuransi bisa cover padahal dia baru masuk 10 bulan. Asuransi masih 1 tahun ya, baru bisa klaim kan. Ini 10 bulan, tapi bisa klaim. Dan saudara tahu klaimnya berapa? Sudah di atas 1 M. Karena penyakit yang dia idap itu mesti minum 1 obat. Setiap hari minum obat itu harganya 1,5 juta. Obat apa itu? Ya. Hah? Mahal nggak kira-kira? Sampai dokter berkata gini, kayaknya di dunia cuma 1 kamu dong yang minum obat ini. Yang lain gak tahan bayarnya. Gak mungkin BPJS mau tanggung. Gak bisa bangun IKN. Ya, satu rakyatnya ditanggung miliaran miskin. Gitu. Dia kuliah di luar negeri, dia dapat uang saku. Waktu dia pulang ke Indonesia, lagi COVID, uang sakunya meluncur 140 juta. Berapa uang sakunya? Gede apa kecil? Buat sebagian orang buatnya kecil Pak. Buat dia kan anak muda, gede. Tapi dia gak bisa lihat loh. Lihat. Gak bisa lihat. Itulah tipuan setan. Kalau hari ini kita ada, kita gak bisa lihat kasih Tuhan. Engkau sedang tertipu. Kalau hari ini Tuhan kasih suami yang seperti ini, istri yang seperti ini, papa mama yang seperti ini, anak menantu yang seperti ini, cucu yang seperti ini, nikmati Yesus dalam hidup mereka. Inilah anugerah. Rumah yang Tuhan kasih bukan nikmati rumahnya, nikmati Yesus dalam rumah itu. Saya bilang Salomo, kamu datang ke rumah ini, nanti saya kasih alamatnya. Kamu bisa lihat. Yang ngomel-ngomel kamu ajakin. Baru lihat rumah. Wah, rumah yang sudah sangat-sangat tidak layak. Sangat tidak layak untuk ditinggalin. Tinggal berempat. Semua di situ semua. Yang sangat sempit, pit sekali. Tapi saya bisa merasakan Tuhan dari sisi rumah itu. Kenapa? Saya nggak ada urusan dengan rumahnya. Mewah atau tidak. Ketika saya datang, saya nikmati Tuhannya. Saya nggak rendah hati, sombong nggak ada urusannya. Oh rendah hati pendetanya mau ke rumah itu, mau turba, nggak ada. Nggak ada. Tergerak aja saya datang. Kontak, datang, ketemu. Tapi memang nggak layak. Tapi dia berkata, cuman ini yang saya punya Pak. Ini tanah pun saya beli tidak ada sertifikatnya, cuman ada kwitansinya. Kwitansi bro. Sejauh mana kuat kwitansi? Ini tanah.
Bisa bilang gak apa-apa. Kalau saya bilang gak apa-apa, jangan berdiam di situ tentunya. Tapi nikmati Yesusnya dulu. Kamu mesti tanyakan Tuhan dalam hidupmu, kenapa seperti ini? Itu dong. Jelas? Orang tuh mesti di door tuh dalamnya. Mental orang kalau nggak berubah, nggak bisa. Dia kan tetap nyaman di situ. Nanti kasih kaya pun juga nggak bisa. Jangan berpikir yang susah-susah dikasih kaya senang. Belum tentu loh. Belum tentu. Kaget nanti dia. Tahun 80-an. Lada tiba-tiba di Bangka tuh melonjak tinggi. Pets, kalau nggak salah dari 2.000 jadi sampai 20.000 per kilo. Saudara tahu orang-orang Bangka yang di kampung kaya mendadak. Iren pernah dengar cerita itu? Orang daerah Koba, Tobuali saudara yang bagian selatan tiba-tiba kaya mendadak. Masalahnya tahun 80-an kan belum ada listrik. Masuk sampai kami aja belum punya listrik kok. Masih pakai Petromak. Tahu Angel, you know Petromak? Tahu Petromak enggak? Waduh susah menjelaskannya. Nanti klik aja tanya ya sama Google aja. Petromak. Lagi main bola asik-asik, udah maghrib, cepet-cepet pulang. Pasang Petromak dulu. Udah nyala, baru main lagi. Main bulu tangkis, nggak ada lampu kan bro, pakai Petromak 4. Kadang-kadang meleset. Bus. Petromak sejauh mana terangnya kan. Tahu apa yang mereka beli? Beli kulkas. Kita ketawa, tapi itu real life. Buat apa? Tempat baju. Bos Samsung kalau lihat waktu zaman itu dia nangis. Hei bro, lu salah tempat. Gua bikin Samsung buat kulkas, buat pendingin makanan dan minuman bro. Bukan buat pakaian. Pasti orang kampung jawab, karena gue bingung duit gue mau diapain. Di kampung mana yang kaya mendadak, yang Pertamina beli lokasi tanahnya. Hari itu mobil datang berduyun-duyun kan. Hari ini kita balik ke kampung itu, mobilnya udah dijual semua. Kita gak siap itu namanya. Sangat. Jangan bilang, Tuhan aku mau mobil. Motor aja lu gak urus. Tahu motor gak diurus? Nanti saya turun, saya cek tuh di tempat parkir. Udah banyak kemana-mana. Wow. Tapi ngomongnya gitu, I love you Lord. Kita tuh gak siap. Jangan-jangankan mobil, motor aja gak siap, sepeda aja gak siap. Karatan mana-mana, debu mana-mana, mau sepeda. Makanya Tuhan bilang setia dari perkara kecil. Supaya kamu nanti bisa dipercaya perkara yang besar. Rumah kontrak dikasih aja berantakan. Gimana Tuhan mau kasih rumah yang beneran milikmu? Gak bisa, gak sanggup. Jadi jangan. Biarkan Tuhan yang hidup terserah. Tapi apa? Mental kita dibangun. Ini namanya infrastruktur. Gen Z, generasi Z, infrastrukturnya babak belur semua. Babak belur semua. Coba mereka yang tamat SMA aja, suruh kerja, lihat. Sebulan berhenti, pindah. 2 bulan dia berhenti. Kenapa? Dia mau enak. Kalau yang generasi 60-an, 70-an, coba. Tahan banting gak? Bukan tahan lagi Pak, sering dibanting. Sering dibanting kan? Saking sudah sering dibantingnya udah gak terasa lagi. Coba lihat. Gen Z dibanting gitu bro, dia pindah. Jadi kalau saya lihat anak-anak muda, lihat, wah ada anak muda begini, dahsyat men. Makanya hati saya tergerak, saya mau fellowship sama anak-anak muda. Saya mau ngobrol dengan mereka tentang cinta. Ya, silakan nanti mau ikut yang jam 11. Kalau engkau mau terbuka. Tapi kalau engkau merasa oh, udah cukup, udah. Kalau diundang gua hadir, nggak diundang gua nggak hadir. Itu menunjukkan engkau tidak butuh. Kalau orang butuh,
seperti perempuan Serofenisia. Tuhan, guru, anak perempuanku sakit dan hampir mati. Dapat jawabannya apa? Tidak baik memberi roti buat Pak Samuel datang sama Mary ke C6 nomor 8. Lalu saya buka pintu. Mau ngapain anjing? Gimana kira-kira? Jujur, ngomong apa aja? Hah? Cuman kaget? Saya nggak percaya. Pulang, saya nggak percaya. Berikutnya apa? Beritakan di pasar. Itu pendeta udah gila sejak jadi ketua RT. Masa saya mau kunjungan, mau konseling, dia bilang, mau apakah engkau anjing? Habis itu apa? Pasti keluar dari gereja. Saya jamin. Buat apa? Pendetanya udah gila, bilang saya anjing. Mental kita masih tempe. Mental kita masih kerupuk. Seperti Gen Z kan, tinggal pindah-pindah aja. Tapi engkau kalau ada di sini, ini anugerah. Tuhan belum terus terang loh. Yohanes pasal yang ke-6 Tuhan terus terang. Banyak murid-muridnya yang mundur, gak tahan. Baru dengar perkataan, gak tahan. Makanya waktu gurunya disalib, semuanya kembali ke pekerjaan masing-masing. Kita masih umdo, saya cinta Tuhan, termasuk saya. Belum. Nanti terus nih. Kalau kita main-main, sebentar ngambek. Lah, kanak-kanak itu. Betul. Perempuan ini bilang apa? Benar Tuhan, anjing makan dari remah-remah tuannya. Gak apa-apa aku dibilang anjing, kenapa? Aku butuh engkau. Tadi Tuhan bilang anjing kan? Lalu ketika perempuan itu ngomong gitu, lalu Tuhan ngomong gini, besar imanmu ibu. Pelin-pelan gak Tuhannya? Pelin-pelan gak? Tony, pelin-pelan gak Tuhan Yesus? Mulai terbuka? Ketika saya baru singgung sedikit aja Tuhan Yesus pelin-pelan. Habis khotbah saya dihubungi oleh seseorang, Pak saya tidak setuju ikut Yesus yang pelin-pelan. Saya bilang begini, terserah kamu gak setuju. Saya pun gak kok tadinya. Saya orang teologi, aku bilang. Saya gak pernah dengar Yesus pelin-pelan. Tapi waktu Tuhan Yesus bukakan ayat ini, betul. Tadi kan ngomong anjing, sekarang apa? Besar imanmu, pelin-pelan dong. Jauh kan? Itulah Tuhan kita. Kalau dia gak pelin-pelan, semua kita gak selamat. Dia ngomong apa sama Petrus, sama murid-muridnya? Barang siapa yang menyangkal aku di depan Bapa, di depan manusia. Aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Itu dia ngomong loh. Mulut yang keluar dari mulutnya sendiri, firmannya sendiri itu. Bukan ditulis dari sebuah cerita perang, cerita pengalaman Ruth. Bukan, ini dia ngomong sendiri. Tapi muridnya Petrus menyangkal dia 3 kali. Kembali jadi nelayan. Disangkal enggak? Saudara tahu, salah satu gerbang surga itu ada namanya gerbang Petrus. Ya, itulah Tuhan kita. Cintanya yang tidak terbatas tuh buat kita, karena dia mengasihi kita. Di manakah engkau? Tuhan tahu nggak Adam di mana? Hawa di mana? Tahu nggak? Tahu. Kenapa? Karena Tuhan hanya butuh respon Adam dan Hawa. Dosa kau sembunyi, kau bungkusin rapi, ditanemin gimana pun, oke dikuburin. Pokoknya berlipat-lipat, tetap bangkai adalah bangkai. Itu kan? Mayat udah puluhan tahun dicor saudara, kedeteksi juga. Tuhan bilang bukan tangan Tuhan yang kurang panjang menolong engkau. Bukan telinga Tuhan tidak mendengar doa-doamu. Tetapi yang menjadi gap, yang menjadi pemisah antara aku dengan engkau adalah dosa. Dosa. Kok kita mau dibohongin? Tuhan sudah menebus hidup kita. Bukan cuma dosa kita. Tuhan tidak nebus dosa kita. Tidak, Tuhan tebus hidup kita. Buang di otakmu Tuhan tebus dosa kita. Buang, bukan.
Tuhan tebus hidup kita dari semuanya. Dosa bagi Tuhan kecil karena sudah kalah kok. Terbuka, telanjang. Tuhan cuma butuh respon aja kok. Tapi responnya nanti kita baca berikutnya, dia berdalih, dan berdalih. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lanjut. Sama-sama. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara lihat. Perhatikan, kelicikan ularnya mulai masuk kepada Adam dan Hawa. Kan Tuhan cuma tanya, di manakah engkau ada? Where are you, Adam? Harusnya berkatakan, aku di sini Tuhan. Itu kan? Jawabnya gitu kan? Kan ditanya, where are you, Adam? Simpel kan? Tapi kenapa kita muter-muter? Suami kalau sembunyi dalam dosa, ditanya istri, dia muter-muter dulu. Muter-muter dulu. Kenapa? Dia bersembunyi. Istri harusnya punya insting rohani. Langsung tahu, kamu gak benar. Tunjukin aja. Cara dari kamu ngomong gak benar. Kamu gak seperti ini, Pak. Istri juga muter. Udah berapa hari ini check outnya? Itu Pak, kawat nyamuk kotor Pak. Itu Pak, listrik yang nyamuk tuh baterainya udah habis Pak. Wow. Enggak banyak sih check outnya Pak, cuma 25. Kan lagi 88. 88, 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Hebat kan? Jor-joran. Yang enggak mau kita beli pun kita beli karena lagi diskon. Itu kita, itu saya. Jelas? Yang gak butuh pun kita beli, kita tumpuk. Ada orang beli baju gak dipakai, ditaruh di lemarinya, koleksi. Makanya Salomo ajak orang gini ya, nanti saya kasih alamatnya, kamu datang ya, ajakin. Baju di situ, lemari di situ, masak di situ semua, WC di luar. Kalau hujan, rumah dia paling duluan yang masuk air. Gimana caranya Pak? Angkat semua. Kita masuk ke ayat yang terakhir. Ibrani 4 ayat 20. Ayat 13. Langsung ke terjemahan sederhana Indonesianya, TSI. Udah? Ya, kita baca sama-sama. Dan ingatlah, tidak ada makhluk yang bisa menyembunyikan diri dari Allah. Segala sesuatu terlihat jelas oleh Allah, bahkan semua isi hati kita terbuka di hadapannya. Semua isi hati kita, dari lubuk hati kita dalam semuanya terbuka di hadapan Allah. Ya, dan setiap kita akan berdiri dan memberi pertanggungjawaban kepadanya. Setiap kita. Saudara nggak bisa nebeng nantinya. Saudara nggak bisa nyalakan istrimu, nyalakan suamimu, nyalakan pendetamu, nyalakan jemaatmu. Tidak bisa kau nyalakan anakmu lagi. Tidak bisa. Ingat. Kemarin saya berkata kepada seseorang, kamu ini takut mati. Enggak. Masih menyangkal. Lihat di depan matamu, saya bilang apa? Penuh dengan obat-obat. Karena kau berpikir kalau minum obat kau sehat. Stok obat ini, stok obat itu. Keluar negeri sibuk nyiapin obatnya. Dari hari pertama sampai hari ke-30. Karena apa? Tumpuannya kepada obat. Bukan kepada Yesus. Ingat, tidak ada satu makhluk pun yang menyembunyikan dari Allah. Segala sesuatu terlihat jelas oleh Allah. Bahkan semua isi hati kita terbuka. Semua. Seseorang berkata kepada saya gini, coba kamu lihat siapa di hati kamu terdalam. Di lubuk hati kamu. Saya gak ngerti waktu itu.
Apa sih di lubuk hati terdalam? Apa? Tapi waktu Tuhan bukakan, di lubuk hati saya terdalam masih ada cinta uang. Di lubuk hati saya terdalam masih ada istri saya. Di lubuk hati saya terdalam masih ada pelayanan ini. Di lubuk hati saya terdalam masih ada toko sepeda. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Selain Yesus di lubuk hati kita, itu semua Lucifer. Uangmu, istrimu, suamimu, rumahmu, hobimu. Yang kau berkata, maaf hari ini saya gak bisa hadir karena ada hobiku. Masih punya hobi, masih punya keinginan, masih punya me time. Aku. Itu semua di luar Yesus Lucifer. Semuanya. Termasuk pertemananmu. Kemarin Tuhan ajarkan saya percintaan versus pertemanan. Orang yang mendahulukan teman tidak akan bisa hidup dalam percintaan. Nanti biar Tuhan yang bongkar buat kita semua. Gak ada. Kita udah gak punya hobi lagi. Hobi makan ini makan gak ada lagi. Gak ada. Ada ya gak ada. Gak cari. Tapi kalau orang masih punya hobi makan, kuliner sana, kuliner sini. Tiap minggu kuliner terus, tiap minggu. Dia udah gak pikir lagi badannya. Mengembang ke kanan dan ke kiri. Gak peduli. Kalau sudah sakit baru kita tahu, sehat itu mahal. Dr. Ryu Hasan, R-Y-U Hasan. Klik aja nanti di YouTube. Dia tidak kenal Tuhan, tapi dia dokter syaraf, dia dokter otak, dokter yang terkenal. Dalam satu podcastnya dia kasih judul, bahagia itu tidak sederhana. Karena dia seorang dokter, dia teliti dari segi hormon-hormon di otaknya, syaraf-syaraf di otaknya. Untuk bahagia itu mesti mengeluarkan hormon ini, ya saya kurang tahu lah ya, dopamin, bla bla bla. Ya kan kalau suami istri itu kan ada namanya apa? Bukan afat siapa? Bukan filemon apa? Firemon, bukan filemon afat, bukan. Ada hormon firemon yang keluar sehingga kita bahagia. Itu dari segi kedokteran. Saya bilang yes, bahagia itu tidak sederhana. Bahagia itu mahal. Karena bahagia itu adalah Yesus sendiri. Silakan musisi, singer boleh datang. Apa dan siapa di lubuk hati? Cucu? Abraham tidak punya anak. Menunggu janji Tuhan 25 tahun. Sarah bilang, ambil aja pembantu kita Hagar. Dihampirilah Hagar, hamil kan? Dia marah, dia ngamuk. Karena apa? Yang kau suruh itu melanggar firman. Kau yang suruh, kau yang ngamuk. Ngamuk kan? Yuk. Pak, udah kamu gini aja. Dulu waktu kami meleset saudara, dia suruh saya pulang ke Bangka. Dah, gue beliin tiket pulang ke Bangka. Saya bilang, ngapain gue pulang ke Bangka? Cici gue nanti tanya, lo kok pulang sendiri? Gimana? Gue bingung. Mau nginep di rumah Cici ditanya, karena lo lagi berantem ya? Kan repot. Mau nginep di hotel, ngapain? Nanti Gundorowo datang. Ini akiu-akiu. Di hotel sendiri. Lo jangan belagu loh. Sales-sales ya. Kalau engkau tidak butuh Yesus Juru Selamat, nggak usah. Oh aku kuat. Ada habis baru menikah, satunya di luar negeri. Saya bilang, kenapa lo bisa begini? Nggak bener. Enggak, saya kuat kok bertarak, silakan. Selingkuh di sana. Enggak kuat, jangan sombong. Lagi meleset, dia beli juga. Akhirnya saya bilang, udah beli aja. Padahal gue juga bisa beli kok. Sekarang kan canggih, ya gak bodoh-bodoh amat. Tiket.com ada.
Traveloka ada ya tinggal pencet ya carilah mau apa, mau Lion. Adam Air nggak ada lagi. Ya mau Lion, mau Garuda, ya silakan beli kan. Tapi waktu tek dieksekusi beli, dianya yang waduh jangan. Dia yang beli, dia yang batalin. Ya saya juga masih lemah, harusnya kan bilang tidak. Harusnya begitu kan, ya masih ketipu. Apa yang ada di lubuk hatimu? Cek. Binatang kesayanganmu? Silakan. Engkau boleh berdalih 1001 alasan untuk kau punya hobi. Dan sayang dengan peliharaanmu, silakan. Tapi kalau itu di lubuk hatimu, engkau mati tidak ketemu Yesus. Maaf. Tidak ada siapapun dan apapun di lubuk hati kita terbuka. Sampai jelas terlihat oleh Allah. Engkau yang istri-istri dominan bertobat. Engkau yang atur suamimu selama ini. Bertobatlah. Jangan jadi kepala. Karena kepala wanita itu laki-laki. Anak-anak yang gak hormat sama orang tua bertobat. Ngomong sama papa, aku benci sama papa. Tapi cinta Yesus mengalir di hatiku. Aku mengasihi papa. Aku mengasihi mama. Aku mengasihi papa mertua. Aku mengasihi mama mertua. Aku mengasihi mereka. Itu yang Tuhan mau. Mari kita bagi berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jambahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembah bait kedua, Rohmu yang kudus pulihkan. Terima kasih Tuhan. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati untuk jambahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu Tuhan, di altarmu. Ku menyembahmu, ku buka hati. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Ambil alih. Tuhan tidak minta apapun dari kita, termasuk pujian penyembahan kita pun bohong. Karena rata-rata pujian penyembahan kita tertuju masih untuk aku diberkati. Tuhan cuma minta satu, responmu dan responku. Miliki hati yang mau terbuka di hadapan Tuhan. Cukup. Tuhan tidak bisa ambil alih hidupmu dan hidupku kalau bukan engkau dan aku yang membukanya.
Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang membuka pintu hatinya, aku akan masuk mendapatkan dia, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dia makan bersama-sama dengan aku. Tuhan tidak bisa rebut hidup kita dengan paksa. Itu pekerjaan Lucifer yang merebut kita dengan paksa. Tuhan hanya mau respon kita masing-masing. Semua kita, segala usia. Respon engkau yang berkata, Tuhan aku mau. Aku mau terbuka. Aku mau hidup apa adanya. Aku tidak mau hidup dalam kemunafikan. Aku tidak mau kelihatan di orang lain aku baik. Kelihatan di depan papa mamaku di rumah aku baik. Tapi di luar aku brengsek. Di luar aku merokok. Di luar aku nge-vape. Di luar aku game. Di luar aku bermain-main dengan wanita-wanita cantik. Di luar aku bermain-main dengan pria-pria ganteng. Hari ini aku bertobat Tuhan. Karena Tuhan tahu isi hatiku terdalam. Tinggalkan semua yang bukan Tuhan Yesus dalam hidupmu dan hidupku. Apapun di luar Yesus, termasuk hobimu, termasuk gamemu, itu Lucifer semua. Engkau yang bertobat, kau akan lihat nanti anak cucumu akan mengalami impartasi pertobatan. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Cukup mulai dari aku. Aku mau bertobat Tuhan Yesus. Tidak ada lagi di lubuk hatiku uang. Tidak ada lagi di lubuk hatiku istri. Tidak ada lagi di lubuk hatiku anak-anak. Tidak ada lagi di lubuk hatiku jemaat. Tidak ada lagi di lubuk hatiku toko sepeda. Tidak ada di lubuk hatiku ketua RT. Tidak ada lagi Tuhan. Aku mau hanya Tuhan Yesus di lubuk hatiku terdalam. Aku tidak butuh siapapun dan apapun lagi. Aku hanya butuh Tuhan Yesus dalam seluruh area hidupku. Aku terima anugerah saat ini. Aku terima kasih karunia yang baru. Aku terima teguran dan hajaran Tuhan. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang kucintai, ya kutegur dan kuhajar. Itulah cinta. Ketika kita ditegur, ketika kita dihajar, ketika kita dinasihati, ketika kita dikritik, itulah bentuk cinta Tuhan buat setiap kita. Kami menyambut itu Tuhan dalam lubuk hati kami terdalam, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku buka hati. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua. Amin.